Pernahkah kamu merasa hidupmu berantakan? Segalanya tidak berjalan seperti yang kamu rencanakan. Doa yang kamu panjatkan belum juga terkabul. Usahamu seolah tidak berbuah hasil. Kamu mulai bertanya dalam hati, apakah Allah masih peduli padaku? Tapi coba berhenti sejenak, tarik napas dalam-dalam, dan tanyakan ini pada dirimu sendiri. Jika semua yang terjadi bukan karena kebetulan, mungkinkah ini bagian dari rencana Allah yang lebih indah dari apa yang kamu minta? Tenanglah, sebab tidak ada satupun takdir yang tertulis tanpa kasih sayang Allah di baliknya. Dalam setiap air mata ada rahmat tersembunyi. Dalam setiap penundaan ada hikmah yang sedang disiapkan. Dan dalam setiap kehilangan ada ruang kosong yang sedang Allah siapkan untuk sesuatu yang lebih baik. Video ini bukan hanya tentang kesabaran, tapi tentang keyakinan bahwa hidupmu, seberantakan apapun kelihatannya, masih dalam genggaman Allah yang Maha mengatur segalanya. Ada kalanya kita merencanakan segalanya dengan hati-hati. Kita sudah berusaha sebaik mungkin, berdoa setiap malam, berharap semua berjalan lancar, tapi tiba-tiba semuanya berantakan. Rencana gagal, harapan hancur, dan hati pun terasa lelah. Dalam momen seperti itu, banyak dari kita mulai kehilangan arah. Kita mulai mempertanyakan segalanya. Kenapa ini terjadi padaku? Apa salahku? Bukankah aku sudah berusaha? Dan di sanalah ujian terbesar dimulai, bukan pada apa yang terjadi di luar, tapi pada apa yang terjadi di dalam hati. Kadang Allah membiarkan sesuatu tidak sesuai keinginan kita, bukan karena Dia tidak mendengar doa kita, tapi karena Dia ingin mengajarkan sesuatu yang lebih berharga daripada sekadar hasil. Allah ingin mengajarkan kita untuk percaya, bahkan ketika kita tidak mengerti. Karena iman sejati bukanlah percaya saat semuanya jelas, tapi tetap yakin meski dalam gelap. Lihatlah bagaimana hidup berjalan. Tak ada yang benar-benar tahu kemana arah takdir akan membawa kita. Kadang jalan menuju kebahagiaan justru dimulai dari kesedihan. Kadang pintu rezeki terbuka setelah kita kehilangan sesuatu yang kita kira penting. Dan kadang yang terlihat seperti keterlambatan ternyata adalah perlindungan. Allah tahu kapan waktu terbaik untuk mengabulkan doa. Mungkin hari ini kamu sedang kecewa. Kamu melihat orang lain berhasil, sementara kamu masih berjuang di titik yang sama. Tapi percayalah, Allah tidak sedang membandingkan perjalananmu dengan mereka. Allah sedang menulis kisahmu dengan cara yang unik, karena setiap jiwa punya waktu dan jalan masing-masing. Jangan biarkan perbandingan membuatmu buta terhadap nikmat yang sudah kamu punya. Ketika sesuatu tidak berjalan seperti yang kamu mau, cobalah untuk tidak langsung menolak. Tanyakan pada hatimu, mungkin ini bukan jalan buntu, tapi arah baru yang Allah ingin kamu tempuh. Bukankah seringkali yang kita anggap kehilangan justru membawa kita pada hal-hal yang lebih bermakna? Allah tidak pernah salah menulis takdir. Mungkin kamu hanya belum sampai di bab yang indah. Setiap luka, setiap air mata, setiap kehilangan, semua itu tidak sia-sia. Karena Allah tidak pernah menulis cerita hidup seseorang tanpa tujuan. Dan tujuan itu selalu lebih tinggi, lebih luas, dan lebih indah dari yang kamu bayangkan. Jadi ketika hidup terasa tidak adil, tenanglah. Saat segalanya terasa sulit, istirahatlah di dalam doa. Saat hatimu lelah, bersandarlah pada Allah. Jangan terburu-buru menilai hidupmu buruk hanya karena kamu belum melihat akhirnya. Allah sedang bekerja dalam diam, menata setiap bagian hidupmu agar suatu hari nanti kamu bisa berkata, sekarang aku mengerti, ternyata inilah yang terbaik. Kadang ketenangan bukan datang karena semua masalah selesai, tapi karena kamu mulai yakin bahwa semuanya sudah dalam rencana Allah. Dan ketika keyakinan itu tumbuh, kamu akan menemukan kedamaian yang tidak tergantung pada keadaan. Sebab hati yang percaya kepada Allah tidak akan pernah kehilangan arah, sekalipun dunia di sekitarnya tampak gelap. Ada hal yang paling sulit dalam hidup seorang hamba, yaitu menerima bahwa apa yang kita inginkan belum tentu yang terbaik menurut Allah. Kadang kita terlalu mencintai rencana kita sendiri, sampai lupa bahwa Allah punya rencana yang jauh lebih sempurna. Kita berdoa meminta sesuatu, kita berharap dengan sungguh-sungguh, tapi ketika hasilnya berbeda, kita merasa kecewa. Padahal, siapa tahu yang kamu minta justru akan menyakitimu jika dikabulkan sekarang. Penerimaan bukan berarti berhenti berusaha, tapi belajar untuk tenang saat Allah berkata,
belum saatnya. Karena di balik kata belum dari Allah, seringkali tersimpan ya yang lebih indah di waktu yang tepat. Kita hanya perlu bersabar sedikit lebih lama, percaya sedikit lebih dalam, dan menunggu dengan hati yang ridha. Menerima bukan hal mudah. Kadang butuh air mata, butuh waktu, dan butuh keikhlasan yang tumbuh perlahan. Tapi saat kamu mulai belajar menerima, di sanalah kedamaian datang. Karena hati yang pasrah bukan hati yang kalah, tapi hati yang kuat untuk percaya pada hikmah. Berhentilah bertanya, kenapa hidupku begini? Karena setiap kali kamu mengeluh, kamu sedang menolak sesuatu yang mungkin menjadi bagian terindah dari hidupmu nanti. Mulailah belajar berkata dalam hati, aku percaya, ya Allah, Engkau tahu apa yang aku tidak tahu. Kalimat sederhana itu bisa menenangkan hati yang resah, bisa membuat langkahmu lebih ringan. Allah tidak pernah mengambil sesuatu darimu tanpa niat menggantinya. Kadang bukan benda, tapi ketenangan. Kadang bukan orang, tapi kedewasaan. Kadang bukan jabatan, tapi iman. Dan semua itu adalah hadiah yang nilainya jauh lebih tinggi dari apapun yang dunia bisa berikan. Jadi jika hari ini hidupmu terasa tidak sesuai keinginanmu, jangan buru-buru menyebutnya buruk. Bisa jadi itulah jalan yang membawa kamu semakin dekat dengan Allah. Bukankah tujuan akhir hidup ini bukan dunia yang sempurna, tapi hati yang damai dan jiwa yang tenang? Dan keduanya hanya bisa tumbuh ketika kita belajar menerima, bukan memaksa. Mungkin kamu pernah merasa lelah karena doa yang tak kunjung dijawab. Kamu sudah berdoa di setiap sujud, menangis di tengah malam, tapi hasilnya tetap sama. Kamu mulai bertanya-tanya, apakah Allah mendengarku? Percayalah, setiap doa didengar, setiap bisikan hati diketahui, setiap tetes air mata dicatat. Allah tidak pernah menolak doa seorang hamba, hanya saja jawabannya tidak selalu dalam bentuk yang kamu minta. Kadang Allah menjawab dengan ya, kadang dengan tidak, dan seringkali dengan tunggu. Dan dalam kata tunggu, itulah kesabaranmu diuji, keikhlasanmu ditempa, dan imanmu dikuatkan. Allah tahu kapan waktu terbaik untuk menjawab doa, karena Dia tahu kapan hatimu siap untuk menerimanya. Ingatlah kisah Nabi Zakaria yang berdoa bertahun-tahun untuk mendapatkan anak. Doanya tidak langsung dijawab, tapi Allah tidak pernah melupakannya. Saat waktu sudah tepat, Allah kabulkan dengan cara yang penuh keajaiban. Begitu juga doamu tidak akan pernah sia-sia. Ia hanya sedang menunggu waktu terbaik untuk menjadi kenyataan. Mungkin kamu belum mendapatkan yang kamu minta, tapi lihatlah sekelilingmu. Berapa banyak doa yang dulu kamu panjatkan sudah Allah kabulkan tanpa kamu sadari. Pernahkah kamu memintanya? Atau Allah memberi karena kasih-Nya begitu luas, bahkan untuk hal-hal kecil yang kamu lupakan untuk disyukuri? Terkadang Allah menunda jawaban doa karena Dia ingin kamu tetap mendekat, karena tanpa ujian itu, mungkin kamu akan berhenti berdoa. Maka jangan berhenti berharap hanya karena belum terlihat hasilnya. Sebab doa bukan sekadar permintaan, tapi juga bentuk cinta antara hamba dan Tuhannya. Jika doamu belum dikabulkan, bukan berarti Allah tidak peduli. Justru itu tanda bahwa Dia ingin kamu tetap berbicara kepadanya. Teruslah berdoa, bukan karena kamu ingin cepat mendapat jawaban, tapi karena kamu ingin terus dekat dengannya. Sebab kedekatan itulah yang sejatinya menjadi jawaban paling indah. Tidak ada satupun ujian yang Allah berikan tanpa tujuan. Kadang yang menyakitkan di awal justru menyelamatkan di akhir. Allah tidak menimpakan beban untuk menghancurkanmu, tapi untuk menguatkanmu. Ia tidak menguji karena membenci, tapi karena ingin melihatmu lebih dekat dengannya. Jika kamu sedang diuji, jangan buru-buru berkata, aku tidak kuat. Karena Allah tidak pernah salah menakar kekuatan hamba-Nya. Apapun yang kamu alami sekarang, kamu pasti mampu menjalaninya, karena Allah sendiri yang memilihmu untuk melewati itu, dan pilihan Allah tidak pernah salah. Ujian adalah cara Allah memurnikan niatmu, membersihkan hatimu, dan mengajarkanmu arti tawakal yang sebenarnya. Ketika semua daya dan upaya manusia tidak lagi cukup, di sanalah kamu belajar bahwa hanya Allah tempat bergantung yang sesungguhnya. Perhatikanlah, orang-orang yang paling dicintai Allah, para nabi dan orang saleh, justru yang paling banyak diuji. Karena dari ujian itulah lahir kekuatan iman, kesabaran, dan keyakinan yang kokoh. Maka jika hidupmu penuh cobaan, jangan sedih.
Itu bukan tanda Allah meninggalkanmu, tapi tanda Allah memperhatikanmu. Allah ingin mengangkat derajatmu, ingin menjadikanmu lebih matang, lebih lembut hatinya, lebih dalam doanya. Dan untuk itu, kadang jalan yang harus kamu tempuh memang tidak mudah. Tapi di ujung setiap kesulitan selalu ada janji Allah. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Jadi saat kamu merasa hidupmu berat, jangan buru-buru minta Allah menghapus ujiannya. Mintalah agar hatimu dikuatkan untuk melewatinya. Karena kekuatan yang lahir dari kesabaran akan menjadi cahaya yang menerangi jalanmu seumur hidup. Tenanglah, semua yang terjadi bukan tanpa makna. Allah sedang membentukmu menjadi seseorang yang lebih kuat, lebih sabar, dan lebih siap untuk menerima anugerah yang sudah disiapkan sejak lama. Ujian hanyalah cara Allah mempersiapkan kemenangan yang akan datang. Dan ketika waktunya tiba, kamu akan bersyukur pernah melalui semuanya. Ada satu hal yang sering kita lupakan ketika hidup terasa berat, bahwa ketenangan tidak datang karena masalah selesai, tapi karena hati belajar berserah. Kita sering berpikir, nanti kalau semua sudah beres, baru aku bisa tenang. Tapi kenyataannya, hidup tidak akan pernah sepenuhnya bebas dari ujian. Selalu ada gelombang baru yang datang setelah badai mereda. Lalu, kalau ketenangan hanya ditunggu setelah semua baik-baik saja, sampai kapan kita harus menunggu? Ketenangan sejati bukanlah kondisi, melainkan keputusan. Keputusan untuk percaya kepada Allah meski keadaan tidak berpihak. Keputusan untuk tetap bersyukur meski hati sedang luka, dan keputusan untuk tetap berjalan meski langkah terasa berat. Itulah bentuk ketenangan yang sejati, bukan dari luar tapi dari dalam hati yang yakin bahwa Allah bersamamu. Lihatlah bagaimana burung tetap berkicau di tengah hujan. Ia tidak menunggu matahari terbit untuk bernyanyi, karena ia tahu hujan pun bagian dari kehidupan. Begitu juga kita, jangan menunggu hidup sempurna untuk bahagia. Belajarlah menikmati setiap proses, bahkan yang menyakitkan sekalipun. Karena disitulah kita menemukan makna iman yang sebenarnya. Terkadang Allah menempatkan kita dalam keadaan sulit, bukan untuk menghukum, tapi untuk menumbuhkan. Ia ingin kita belajar tenang dalam badai, bukan hanya bersyukur dalam nikmat. Dan saat kamu bisa tersenyum di tengah ujian, itulah tanda bahwa hatimu mulai kuat. Bukan karena kamu tidak punya masalah, tapi karena kamu punya Allah di sisi yang sama. Bila hatimu gundah, jangan cari ketenangan di luar. Dunia hanya bisa menawarkan pelarian, tapi Allah menawarkan kedamaian. Dunia bisa memberimu hiburan sementara, tapi Allah bisa menenangkan jiwa yang gelisah. Maka kembalilah padanya setiap kali hati mulai resah. Ambil wudu, tundukkan kepala dan katakan dengan lembut dalam doa, "Ya Allah, aku lelah, tapi aku tidak ingin jauh darimu." Ketenangan bukan tentang tahu jawaban dari segalanya, tapi tentang yakin bahwa Allah tahu segalanya. Kadang kamu tidak perlu tahu mengapa, cukup percaya karena Allah tidak akan pernah meninggalkanmu sendirian dalam perjuangan ini. Dan semakin kamu belajar tenang di bawah ujian, semakin besar kedamaian yang akan kamu rasakan dalam hati. Seringkali kita tidak menyadari bahwa Allah sedang menolong kita, karena pertolongannya tidak selalu datang dalam bentuk yang mencolok, tidak selalu berupa keajaiban besar, tidak selalu berupa jalan yang tiba-tiba terbuka lebar. Kadang pertolongan Allah datang dalam bentuk kecil, lembut, tapi sangat berarti, seperti hati yang tiba-tiba tenang setelah lama gelisah, seperti pertemuan dengan seseorang yang datang tepat saat kamu butuh nasihat, seperti doa yang terucap lirih, lalu entah bagaimana harimu terasa lebih ringan. Pertolongan Allah tidak selalu berarti masalah langsung selesai, tapi seringkali berarti kekuatan untuk tetap berdiri saat kamu ingin menyerah. Mungkin kamu pernah merasa, aku tidak tahu kenapa, tapi entah bagaimana aku masih bisa bertahan. Itulah salah satu bentuk pertolongan Allah yang paling indah, kekuatan untuk tetap berjuang meski semua terasa berat. Kadang pertolongan Allah datang lewat orang lain. Seseorang yang mengulurkan tangan di saat kamu hampir jatuh. Seseorang yang mengingatkanmu tentang sabar saat kamu hampir marah. Atau seseorang yang tanpa sadar menguatkanmu dengan kata-kata sederhana, "Aku tahu kamu bisa." Jangan pernah anggap remeh hal-hal kecil seperti itu, karena mungkin mereka adalah utusan Allah yang dikirim untuk menegakkan hatimu yang hampir roboh. Dan kadang pula, pertolongan Allah datang lewat hal-hal yang tidak kamu sukai.
Sebuah penolakan yang menyakitkan bisa jadi perlindungan. Sebuah kegagalan bisa jadi jalan menuju arah yang lebih benar. Sebuah kehilangan bisa jadi cara Allah menghapus sesuatu yang akan menyakiti hatimu di masa depan. Maka jangan cepat berburuk sangka. Bisa jadi sesuatu yang membuatmu menangis hari ini adalah hal yang membuatmu bersyukur suatu saat nanti. Allah menolong hambanya dengan cara yang tidak selalu bisa dipahami manusia. Dia tahu kapan waktunya menunda, kapan waktunya mengizinkan, dan kapan waktunya menggantikan. Kadang pertolongan itu datang dalam bentuk pintu tertutup, karena Allah tahu kalau pintu itu terbuka, kamu akan tersesat di dalamnya. Maka saat sesuatu tidak berjalan sesuai keinginanmu, jangan buru-buru kecewa. Ucapkan dalam hati, mungkin ini bukan jalan untukku, tapi aku percaya Allah punya arah lain yang lebih baik. Dan lihatlah ke belakang. Berapa kali kamu dulu merasa hancur, tapi ternyata itu yang menyelamatkanmu. Berapa kali kamu menangis karena kehilangan sesuatu, tapi justru itulah titik di mana kamu berubah menjadi lebih kuat. Itulah bukti bahwa Allah tidak pernah meninggalkanmu. Ia hanya bekerja dalam diam, menolongmu dengan cara yang lembut, perlahan, tapi pasti. Menjaga hati agar tetap tenang dalam setiap takdir bukanlah hal mudah. Apalagi ketika takdir itu tidak sesuai keinginan kita. Namun justru disitulah letak keindahan iman, tetap yakin pada Allah meski tidak paham jalannya. Sebab hati yang beriman tahu bahwa semua yang datang dari Allah pasti baik, meski tidak selalu terasa baik pada awalnya. Ketenangan hati bukan berarti tidak ada badai, tapi hati yang tahu kepada siapa harus berlindung. Karena orang yang dekat dengan Allah tidak berarti hidupnya tanpa masalah, tapi setiap masalahnya selalu diiringi kekuatan untuk bertahan. Maka, jangan kejar kehidupan yang tanpa ujian, tapi mintalah hati yang tetap damai saat ujian datang. Ada beberapa cara agar hati tetap tenang dalam takdir. Pertama, ingatlah bahwa dunia ini sementara. Apapun yang terjadi, baik atau buruk, semua akan berlalu. Tidak ada kesedihan yang abadi, begitu pula tidak ada kebahagiaan yang kekal di dunia ini. Jika kamu menyadari itu, kamu tidak akan terlalu larut dalam kecewa dan tidak akan terlalu sombong dalam senang. Kedua, biasakan bersyukur bahkan dalam hal-hal kecil, karena rasa syukur mampu menenangkan hati lebih cepat dari apapun. Saat kamu mulai menghitung nikmat yang masih kamu punya, kamu akan sadar betapa baiknya Allah selama ini. Hati yang bersyukur tidak mudah gundah, karena ia selalu melihat alasan untuk tersenyum, bahkan di tengah kesulitan. Ketiga, jagalah hubunganmu dengan Allah. Syalat bukan hanya kewajiban, tapi tempat bernaung dari kelelahan hidup. Doa bukan sekadar permintaan, tapi jalan untuk kembali menemukan arah. Ketika kamu rutin berdoa, hati akan terasa lebih ringan, seakan-akan bebanmu dibagi oleh Allah sendiri. Karena setiap kali kamu bersujud, kamu sedang menyerahkan semua yang kamu tidak mampu kepada Zat yang Maha Mampu. Dan yang terakhir, belajarlah memaafkan takdir. Kadang kita sulit tenang bukan karena ujian itu sendiri, tapi karena kita belum bisa menerima. Kita masih menyalahkan keadaan, menyalahkan diri sendiri, bahkan tanpa sadar menyalahkan Allah. Padahal, ketenangan baru datang ketika kita mulai berkata, "Ya Allah, aku ridha atas keputusan-Mu, meski aku belum mengerti maknanya." Dari situlah cahaya ketenangan akan masuk ke dalam hati. Menjaga hati agar tenang adalah perjalanan panjang. Kadang kamu akan jatuh, kadang kamu akan lelah, tapi jangan berhenti. Teruslah belajar percaya, teruslah berdoa, dan teruslah bersyukur. Karena semakin kamu mengenal Allah, semakin kamu sadar bahwa semua yang terjadi, bahkan yang kamu anggap buruk, ternyata adalah bentuk cintanya yang paling halus. Pernahkah kamu mengalami masa di mana segalanya terasa hancur? Kamu kehilangan sesuatu yang kamu cintai, kamu gagal di tempat yang kamu perjuangkan, kamu kecewa pada hal-hal yang dulu kamu anggap pasti. Lalu kamu berpikir, mungkin ini akhir dari segalanya. Tapi bertahun-tahun kemudian, kamu melihat ke belakang dan kamu tersenyum, bukan karena lupa rasa sakitnya, tapi karena akhirnya kamu mengerti mengapa semua itu harus terjadi. Begitulah cara Allah bekerja. Ia mengambil sesuatu bukan karena ingin menyakitimu, tapi karena ingin menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik. Hanya saja, prosesnya tidak selalu langsung. Kadang kamu harus melewati masa hampa,
masa diam, masa di mana kamu tidak tahu harus berharap pada apa. Tapi justru di masa itulah Allah sedang menyiapkan sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang mungkin tidak kamu minta, tapi yang sebenarnya kamu butuhkan. Allah tidak pernah meninggalkan luka tanpa balasan. Setiap air mata yang jatuh, setiap doa yang terucap, setiap langkah yang kamu ambil dalam sabar, semua itu dihitung satu persatu olehnya. Tidak ada perjuangan yang sia-sia di sisi Allah. Tidak ada kesabaran yang tak dihargai. Tidak ada keikhlasan yang berakhir dengan kehilangan. Karena janji Allah selalu pasti. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan jalan keluar dan memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Mungkin sekarang kamu belum melihat penggantinya. Kamu masih berada di masa menunggu, masa yang sunyi dan melelahkan. Tapi ketahuilah, tidak ada masa menunggu yang sia-sia jika kamu menunggu dengan sabar dan tetap percaya. Karena Allah tidak pernah membuatmu menunggu untuk sesuatu yang tidak berarti. Ia menundanya agar hatimu siap, agar waktumu tepat, agar dirimu pantas untuk menerima kebaikan yang sedang Dia siapkan. Kebaikan dari Allah seringkali datang setelah kamu berhenti memaksakan kehendak. Ketika kamu akhirnya berkata, "Ya Allah, aku pasrah," disitulah pintu baru mulai terbuka, karena Allah tidak akan membiarkan tanganmu kosong ketika kamu menyerahkan segalanya kepadanya. Dan seringkali, pengganti yang Allah beri tidak hanya menenangkan hatimu, tapi juga menyadarkanmu betapa luas kasih sayangnya. Lihatlah kisah Nabi Yusuf. Ia dibuang ke sumur, dijual sebagai budak, dipenjara tanpa kesalahan. Tapi semua itu hanyalah jalan menuju kemuliaan. Karena pada akhirnya, Allah gantikan setiap luka dengan kedudukan yang tinggi dan hati yang penuh hikmah. Lihatlah pula kisah Nabi Ayub. Ia diuji dengan penyakit, kehilangan keluarga dan harta. Tapi pada akhirnya, Allah kembalikan semuanya, bahkan lebih banyak dari sebelumnya, karena kesabarannya. Begitu pula hidupmu. Ujianmu hari ini bukan akhir cerita. Mungkin ini hanyalah halaman sebelum bab yang indah itu dimulai. Kadang pengganti dari Allah bukan selalu dalam bentuk yang sama. Mungkin bukan orang yang sama, bukan pekerjaan yang sama, bukan mimpi yang sama. Tapi yang pasti, pengganti itu selalu membawa ketenangan yang lebih dalam. Karena Allah tidak pernah menukar sesuatu kecuali dengan yang lebih baik bagi jiwa. Kamu hanya perlu percaya. Dan saat hari itu tiba, ketika semua mulai jelas, ketika kamu melihat betapa sempurnanya rencana Allah, kamu akan tersenyum dalam diam sambil berkata dalam hati, ternyata ini alasannya, ternyata Allah tidak pernah salah. Kamu akan sadar bahwa setiap tangisan dulu, setiap kecewa, setiap kegagalan, semuanya adalah bagian dari jalan menuju kebaikan yang kamu rasakan sekarang. Jadi jika hari ini kamu masih berada di masa sulit, jangan menyerah. Jangan berhenti berdoa hanya karena belum terlihat tanda-tanda perubahan, sebab bisa jadi perubahan itu sedang Allah bangun dari dalam dirimu. Kamu hanya belum menyadarinya. Setiap detik kesabaranmu adalah fondasi bagi keindahan yang sedang disusun oleh tangan Allah. Percayalah, Allah tidak pernah berutang janji. Dia akan mengganti setiap luka dengan ketenangan, setiap kehilangan dengan keberkahan, dan setiap kesulitan dengan kemudahan yang membuatmu bersyukur pernah diuji. Karena setelah badai yang panjang, selalu ada pelangi. Dan pelangi itu bukan sekadar keindahan, tapi bukti bahwa hujan pun datang dengan alasan. Keikhlasan adalah puncak tertinggi dari perjalanan hati seorang hamba. Banyak orang bisa bersabar, tapi tidak semua bisa ikhlas. Karena sabar berarti menahan diri di tengah ujian, sedangkan ikhlas berarti menerima dengan lapang bahwa ujian itu bagian dari cinta Allah. Sabar masih bisa disertai air mata, tapi ikhlas melahirkan senyum meski hati pernah luka. Ikhlas bukan berarti tidak merasa sedih. Ikhlas juga bukan berarti berhenti berharap. Ikhlas adalah ketika kamu tetap melangkah meski tahu hasilnya tak seperti keinginanmu. Ketika kamu berhenti menyalahkan hidup dan mulai berkata, mungkin inilah cara Allah menuntunku. Disitulah letak ketenangan yang sesungguhnya. Banyak dari kita merasa sulit untuk ikhlas karena kita masih terlalu mencintai hasil, bukan proses. Kita ingin hidup berjalan sesuai rencana kita. Kita ingin doa langsung terkabul dengan cara yang kita mau.
Tapi Allah tidak bekerja dengan cara manusia. Dia tidak melihat dari seberapa kuat kita meminta, tapi seberapa dalam kita percaya. Karena hanya hati yang percaya yang bisa melepas tanpa kehilangan arah. Ikhlas bukan berarti menyerah. Ikhlas berarti kamu masih berusaha, tapi tanpa mengeluh pada takdir. Kamu tetap menanam, meski belum tahu kapan panennya. Kamu tetap berdoa, meski belum tahu kapan jawabannya. Kamu tetap berbuat baik, meski dunia tak membalasnya. Karena kamu tahu semua itu dicatat, dan balasannya tidak akan pernah salah alamat. Kadang keikhlasan muncul setelah perjuangan panjang. Setelah kamu menahan air mata, menenangkan hati yang terluka, dan mulai berdamai dengan kenyataan. Di saat itulah kamu mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Hati yang dulu berat, kini terasa ringan. Beban yang dulu menekan, kini seakan hilang. Dan kamu menyadari ternyata rasa tenang itu bukan datang karena masalah selesai, tapi karena kamu berhenti melawan takdir. Belajar ikhlas itu seperti belajar melepaskan sesuatu yang kamu cintai tanpa membencinya. Melepaskan bukan berarti melupakan, tapi mengembalikan kepada Allah dengan keyakinan bahwa jika memang itu untukmu, Ia akan kembali dengan cara yang lebih baik, dan jika bukan, Allah akan menggantinya dengan sesuatu yang lebih layak. Ikhlas adalah ketika kamu bisa melihat orang lain bahagia tanpa merasa kehilangan kebahagiaanmu sendiri. Ketika kamu bisa tersenyum di atas luka yang dulu membuatmu menangis. Ketika kamu bisa berkata, "Ya Allah, aku ridha karena aku tahu Engkau lebih tahu apa yang terbaik untukku." Dan di titik itu kamu akan merasakan kebebasan yang sejati, bukan bebas dari masalah, tapi bebas dari keterikatan pada hasil dunia. Ikhlas juga berarti berhenti menyalahkan masa lalu. Karena masa lalu tidak bisa diubah, tapi bisa dijadikan pelajaran. Banyak orang tidak bisa tenang bukan karena masa kini yang berat, tapi karena masa lalu yang belum dimaafkan. Padahal Allah tidak pernah meminta kita untuk menghapus ingatan, tapi untuk memaafkan, agar hati bisa hidup kembali tanpa beban. Mungkin kamu pernah berkata, "Aku sudah berusaha, tapi hasilnya tetap tidak sesuai harapan." Saat itu, cobalah untuk melihat dengan cara pandang yang berbeda. Mungkin Allah tidak memberimu apa yang kamu minta, karena Dia ingin memberimu sesuatu yang lebih kekal, ketenangan hati. Sebab dunia ini penuh perubahan, tapi hati yang ikhlas tidak akan terguncang oleh perubahan apapun. Keikhlasan sejati muncul ketika kamu berhenti berkata, "Kenapa harus aku?" dan mulai berkata, "Apa yang ingin Allah ajarkan padaku lewat ini?" Saat kamu sampai pada kalimat itu, kamu tidak lagi merasa dirugikan oleh takdir, tapi justru dipeluk oleh rencana Allah. Kamu tidak lagi melihat ujian sebagai hukuman, tapi sebagai jalan menuju kedewasaan iman. Ikhlas bukan hasil dari kekuatan, tapi dari penyerahan. Karena yang membuat hati tenang bukan karena kamu mampu mengendalikan segalanya, tapi karena kamu menyerahkan segalanya kepada Zat yang Maha Mengendalikan. Dan di saat kamu ikhlas, kamu akan menyadari bahwa tidak ada yang benar-benar hilang. Semua yang pergi meninggalkanmu sesungguhnya hanya kembali kepada pemilik yang sebenarnya. Tidak ada yang hilang jika kamu melepaskannya karena Allah. Sebab Allah akan menggantinya dengan sesuatu yang jauh lebih berarti, hati yang damai, jiwa yang tenang, dan kedekatan yang indah dengannya. Ada masa dalam hidup di mana aku sering bertanya, "Kenapa harus aku? Kenapa jalanku tidak semudah orang lain? Kenapa doa-doaku belum juga dijawab?" Aku pernah marah pada takdir, kecewa pada keadaan, bahkan hampir berhenti berdoa karena merasa tak ada yang berubah. Aku berjalan dalam gelap dengan hati yang penuh tanya. Aku merasa seolah-olah Allah jauh. Tapi waktu berjalan, perlahan, satu persatu kepingan hidupku mulai membentuk gambar yang utuh. Aku mulai melihat bagaimana hal-hal yang dulu aku anggap buruk ternyata justru menyelamatkanku. Bagaimana kehilangan yang dulu membuatku menangis ternyata membuka jalan untuk sesuatu yang lebih baik. Bagaimana penolakan yang dulu aku anggap kegagalan ternyata adalah perlindungan. Kini aku mengerti bahwa tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini. Semua yang terjadi, bahkan yang paling menyakitkan, punya alasan yang Allah tahu, walau aku tidak memahaminya saat itu. Setiap luka, setiap penantian, setiap air mata, semua itu adalah bagian dari rencana yang lebih besar, lebih indah, dan lebih bermakna dari yang pernah aku bayangkan.
Aku mengerti sekarang bahwa Allah tidak pernah meninggalkanku. Dia hanya menuntunku dengan cara yang kadang sulit dimengerti. Dia menunda bukan karena lupa, tapi karena ingin aku tumbuh. Dia mengambil bukan karena membenci, tapi karena ingin mengganti. Dan dia menguji bukan karena marah, tapi karena ingin aku kembali. Setelah perjalanan panjang, aku akhirnya memahami bahwa kebahagiaan sejati tidak datang ketika semua berjalan sesuai rencana, tapi ketika hati mampu berkata, "Aku ridha dengan semua yang Allah tetapkan." Karena di sanalah ketenangan sejati tumbuh, bukan dari hasil yang sempurna, tapi dari keyakinan bahwa apapun hasilnya, itu adalah bagian dari cinta Allah. Aku juga belajar bahwa Allah tidak pernah memberi ujian tanpa pertolongan. Bahkan di titik terlemah sekalipun, ada kekuatan yang entah dari mana datangnya. Kekuatan yang membuatku tetap melangkah, tetap berharap, tetap berdoa. Dan sekarang aku tahu, kekuatan itu datang darinya. Dari cintanya yang tidak pernah putus, dari kasihnya yang tidak pernah berkurang, meski aku sering lupa kepadanya. Kini aku melihat hidup ini dengan mata yang berbeda. Aku tidak lagi memandang masa lalu sebagai kesalahan, tapi sebagai pelajaran. Aku tidak lagi memandang kehilangan sebagai hukuman, tapi sebagai jalan pulang menuju Allah. Karena setiap peristiwa, sekecil apapun adalah cara Allah berbicara padaku, agar aku berhenti mengandalkan diri sendiri dan mulai bergantung sepenuhnya kepadanya. Dan ketika aku menoleh ke belakang, aku hanya bisa tersenyum, bukan karena perjalananku mudah, tapi karena Allah selalu ada, bahkan di saat aku tidak menyadarinya. Aku sadar bahwa setiap tidak dari Allah ternyata adalah ya yang lebih baik, hanya saja datang dengan waktu yang berbeda. Aku sadar bahwa setiap penundaan ternyata bukan pengabaian, tapi bentuk perhatian. Karena Allah tahu kapan aku siap menerima apa yang dulu aku minta. Sekarang aku tahu, aku tidak perlu memahami semua hal untuk bisa tenang. Aku hanya perlu percaya bahwa Allah memahami segalanya. Aku tidak perlu memaksa dunia berjalan sesuai kehendakku, karena aku yakin Allah sudah menulis hidup ini dengan sempurna. Dan selama aku terus bersandar kepadanya, aku tidak akan pernah benar-benar kehilangan arah. Tenanglah, semua yang terjadi memang sudah dalam rencana Allah. Apapun yang kamu lalui, sesulit apapun jalanmu, percayalah tidak ada langkah yang sia-sia. Bahkan ketika kamu jatuh, Allah tidak sedang menghukummu. Ia hanya sedang mengajarkanmu cara berdiri lebih kuat. Dan ketika kamu tersesat, Allah tidak sedang meninggalkanmu. Ia hanya sedang menuntunmu melalui jalan yang tidak kamu pahami. Jadi hari ini, berhentilah menyalahkan masa lalu. Berhentilah cemas tentang masa depan. Tataplah hari ini dengan penuh keyakinan, karena selama Allah bersamamu, tak ada yang perlu kamu takutkan. Biarkan segala sesuatu berjalan sesuai rencananya. Biarkan waktu bekerja bersama takdir. Dan biarkan hatimu beristirahat dalam kepastian bahwa Allah tidak pernah salah memilih jalan untukmu. Tenanglah. Semua yang terjadi memang sudah dalam rencana Allah. Dan suatu hari nanti, ketika semuanya sudah jelas, kamu akan berkata sambil tersenyum dengan hati yang penuh syukur, "Sekarang aku mengerti, ternyata inilah cara Allah mencintaiku.